kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Shalom. Hari ini kita kembali melaksanakan ibadah mandiri Sekolah Hari Minggu GKI Yerusalem yang akan dipandu bersama Kanata dan Yoga. Oke, baiklah adik-adik semua, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu buah pujian dengan judul Hari Ini Kurasa Bahagia. Yesus, Tuhan Yesus, satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan sekali lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh tunjuk teman ya? Baiklah, kita masuk ke dalam doa pembuka. Doa pembuka akan dipimpin oleh Kak Indah. Kak Indah, silahkan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita buka ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa, biar Kak Indah yang pimpin. Tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini ya Bapak, untuk beribadah sekolah minggu secara online ya Bapak. Tolong berkati kakak-kakak sekolah minggu yang mengajarkan kami ya Bapak, akan kehendak firman-Mu ya Bapak. Tolong berkati juga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah kami masing-masing ya Bapak, agar kami bisa mengerti apa yang Engkau kehendaki atas hidup kami ya Bapak. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu sepanjang ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Jopi, kita angkat satu buah pujian dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, menjawab apa? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yeay, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Baiklah, sekarang kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kak Jopi, silakan. Shalom adik-adik sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Baik, hari ini sebelum Kak Jopi menceritakan tentang firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, karena pada hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, bukalah hati dan pemikiran kami agar kami dapat mengerti dan mengetahui apakah yang hendak Tuhan katakan dan Tuhan maksudkan di dalam firman ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik sekalian, hari ini kakak akan bawa cerita yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Injil Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-13 dengan judul ataupun perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Demikian kakak bacakan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ada di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Nah, adik-adik, hari ini cerita Tuhan bercerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang yang kerasukan setan di Gerasa. Nah, baik adik-adik, untuk membantu supaya adik-adik lebih memahami cerita firman Tuhan pada hari ini, kakak akan menampilkan suatu video yang dapat adik-adik tonton secara sesama, sehingga adik-adik dapat memahami lebih mudah bagaimana kuasa Tuhan Yesus dapat mengalahkan setan.
Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, Kau apakan saya? Saya mohon, jangan siksa saya. Siapa namamu? Legion. Tuhan, kami mohon, jangan usir kami ke jurang maut. Biarkan kami masuk ke dalam babi-babi itu. Pergi dari sini, kau tukang sihir! Tinggalkan kami! Pergi dari tempat ini! Tinggalkan kami! Pergi dari sini! Saya mau mengikuti engkau. Izinkan aku bersamamu. Pulanglah dan ceritakan semua ini. Demikian adik-adik semua, kita telah menyaksikan tentang cerita ataupun video firman Tuhan tentang di mana kuasa Tuhan Yesus Kristus yang dapat mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Nah, demikian juga di dalam hidup dan kehidupan kita pada saat ini, kuasa Tuhan kita Yesus Kristus terus bekerja sampai sekarang, menjauhkan kita dari segala mara bahaya, sakit penyakit, kuasa roh-roh jahat yang ada di udara, sehingga kita tetap dalam naungannya yang Maha Kuasa. Nah, oleh sebab itu, adik-adik semua, marilah kita tetap percaya, menyerahkan hidup dan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah kuasanya yang bekerja di dalam kehidupan kita. Maka kita akan selalu senantiasa berada dalam lingkupan kasih-Nya. Baik adik-adik semua, setelah menyaksikan video tersebut dan mendengarkan firman Tuhan, maka adik-adik semua dapat menjawab pertanyaan yang akan kakak berikan. Setelah ini kakak akan tampilkan pertanyaannya. Mari kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita telah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan dan Tuhan telah membuka hati dan pemikiran kita sehingga kita dapat mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus.
Karena pada saat ini Tuhan, Engkau telah membiarkan kami, mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang patuh, yang setia kepadamu, sehingga kami selalu mengandalkan kuasa Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan, seperti orang Gerasa tersebut, biarlah kuasa Tuhan yang bekerja pada kami, usirlah roh-roh yang jahat yang ada pada kami, roh-roh pengganggu Tuhan, roh-roh sakit penyakit, roh-roh iri dengki, kebencian Tuhan, sehingga kami selalu dalam naungan dan kesetiaan kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik semua, tadi telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Jopi. Semoga firman Tuhan tadi dapat menjadi pedoman buat kita semua. Baiklah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita angkat satu buah pujian dengan judul Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan pujian ini sekali lagi ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, tepuk tangan untuk Tuhan. Yeay. Baiklah adik-adik semua, kita masuk ke dalam doa penutup. Doa penutup akan dibawakan oleh Kak Indah. Silakan. Baik, ibadah kita telah selesai. Semoga firman tadi dapat berkenan atas hidup kita masing-masing. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita tutup dalam doa. Biar Kakak Indah yang pimpin. Tundukkan kepala, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengizinkan kami untuk ibadah pada hari ini ya Bapa, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolong berkati kami ya Bapa, agar firman-Mu ini dapat kami lakukan di kehidupan kami masing-masing ya Bapa, agar kami bisa hidup seturut dan sesuai kehendak-Mu. Tolong berkati adik-adik sekolah minggu ya Bapa yang ada di rumah masing-masing ya Bapa. Tolong berkati juga kakak-kakak sekolah minggu ya Bapa, untuk selalu memberitakan firman-Mu agar adik-adik di rumah ya Bapa bisa mengenal Engkau jauh lebih baik lagi ya Bapa. Tolong berkati kami semua ya Bapa, jauhkan kami dari mara bahaya yang ingin mengincar kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.